Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas tambahan mata kuliah PBT dengan judul Pemanfaatan Limbah Styrofoam sebagai Bahan Adhesif untuk Kayu dan Papan Partikel. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Juan Ramos, lalu ada Nur Isra Octavia, dan saya sendiri, Salwa Salsabila. Next. Selanjutnya ada case. Nah, case dari judul kami ini yaitu penggunaan styrofoam akan menimbulkan sampah yang dapat menyebabkan global warming dan merusak lingkungan dikarenakan sifat yang tidak dapat diuraikan untuk meminimalisir sampah. Nah, styrofoam dapat menyebabkan global warming karena styrofoam terbuat dari gas dan polister dengan menggunakan agen glowing seperti CFC atau freon yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Nah, kalau misalnya si lapisan ozon bolong, si cahaya matahari itu akan mudah masuk tanpa tersaring terlebih dahulu. Akibatnya suhu bumi akan menjadi lebih panas. Lalu styrofoam dapat mencemari lingkungan karena penggunaan styrofoam yang masif atau yang mudah karena dia murah, lalu tidak mudah bocor dan ringan dibawa, sehingga menyebabkan timbuhan sampah yang tak kunjung reda. Maka dari itu, untuk menghindari dua masalah tersebut, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan styrofoam sebagai lem perekat atau adhesif pada kayu. Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini juga memungkinkan penggunaan styrofoam dalam berbagai keperluan sesuai dengan karakteristik bahan styrofoam sendiri yang ringan, mudah dibentuk, lentur, dan relatif murah harganya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan. Tujuan dari case ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan aditif terhadap adhesi yang terbuat dari limbah styrofoam. Nah, dari sini kita untuk mengetahui lebih baik penggunaan lem atau styrofoam. Lalu yang kedua untuk mengetahui kualitas adhesif yang terbuat dari limbah styrofoam. Apakah styrofoam itu baik digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya. Pemanfaatannya. Nah, yang pertama itu memanfaatkan limbah styrofoam sebagai bahan adhesi papan artikel. Nah, dengan kita memanfaatkan styrofoam ini, kita dapat mengurangi jumlah limbah styrofoam yang sulit diuraikan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari styrofoam yang selama ini merupakan limbah industri maupun limbah rumah tangga menjadi bahan adhesif. Nah, dengan itu yaitu pertumbuhan ekonomi dapat yaitu proses kenaikan yang diwujudkannya dalam bentuk kenaikan pendapatan Indonesia karena harga styrofoam yang lebih murah dibandingkan harga lem. Lalu yang ketiga, dapat meminimalisir korosi antara dua bahan besi yang berbeda. Jika kita menggunakan styrofoam, maka untuk terjadinya korosi menjadi lebih kecil dibandingkan jika kita menggunakan lem. Selanjutnya, solusinya yaitu styrofoam dapat menggantikan penggunaan lem pada kemasan makanan atau menambal atap rumah yang bocor dan untuk mengurangi limbah styrofoam yang berserakan di bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Norisa. Baik, saya akan menjelaskan proses pembuatan. Pertama, kita akan menyiapkan bahan yang digunakan, yaitu limbah, styrofoam, lalu tepung sebagai filler digunakan untuk kekuatan pre-bonding adhesif, lalu ada pertalite sebagai pelarut styrofoam, lalu ada EAA sebagai bahan aditif digunakan untuk menghilangkan aroma pelarut. Adapun peralatan yang kita gunakan yaitu gelas ukur, timbangan elektrik, pignometer, penangas air, beaker glass, pengaduk kaca, stopwatch, dan pipet tetes. Nah, pada tahap pembuatannya itu ada tahapan pre-treatment yang dimana
Limbah styrofoam itu dibersihkan menggunakan air, lalu dikeringkan sehingga beratnya konstan. Lalu tahap selanjutnya yaitu pencampuran dan pengadukan. Yaitu yang pertama menimbang styrofoam yang telah dipotong hingga sesuai dengan variabel, lalu styrofoam yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam beaker glass, lalu menimbang massa pelarut hingga sesuai dengan variabel. Yang keempat, mencampur pelarut dengan styrofoam hingga mengental dan menjadi adesif. Pelarut yang digunakan yaitu pertalite, lalu mencampur larutan adesif dengan bahan aditif EAA dan filler. Yang terakhir, pengemasan adesif ke dalam kemasan tub. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan menggunakan limbah styrofoam, kita bisa minimalisir limbah styrofoam agar terhindar dari global warming. Sehingga kita bisa menggunakan styrofoam menjadi bahan perekat pada kayu maupun papan artikel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.